Pendirian dan pembubaran koperasi oleh saya sendiri Gusti Prayudi dari asal Universitas Negeri Medan. Pendirian koperasi terdapat 3 aspek, yakni yang pertama persiapan, yang kedua pembentukan, yang ketiga pengajuan badan hukum. Yang pertama ialah cara pendirian atau persiapan. Gagasan dari pihak yang berkepentingan atau pelopor. Terdapat 2, yakni kesadaran dan kapabilitas. Yang kedua, mempunyai minat besar, jiwa kemasyarakatan, cita-cita tinggi untuk bekerja bagi kepentingan banyak orang. Yang ketiga, menyadari peranan koperasi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi dan mempertinggi taraf hidup. Yang keempat, memiliki integritas kepribadian tinggi. Dan yang kelima ialah memiliki keberanian, sikap pantang menyerah, dan keyakinan bahwa koperasi mampu dijadikan alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Persyaratan dalam pembahasan. Yang pertama, bagaimana keadaan serta tingkat kehidupan masyarakat. Yang kedua, kesulitan masyarakat yang akan menjadi kendala guna menentukan koperasi apakah yang akan dibentuk. Ketiga, apa saja hambatan dalam pembentukan koperasi. Yang keempat, apakah sudah ada kop sejenis? Yang kelima, jumlah anggota yang bersedia bergabung. Yang keenam, menghubungi kantor dinas koperasi. Yang ketujuh, tata cara pendirian koperasi. Yang kedelapan, hasil pembahasan disampaikan. Kesembilan, petunjuk dan bimbingan secara hukum atau secara yuridis. Yang kesepuluh ialah petunjuk penyusunan anggaran dasar. Dalam pendirian koperasi, perlu adanya panitia pembentukan koperasi. Yang pertama ialah mempersiapkan pembentukan koperasi. Yang kedua, mengundang calon anggota yang memenuhi kriteria syarat keanggotaan. Yang ketiga, mempersiapkan anggaran dasar. Dan yang keempat, mengundang tokoh masyarakat dan pejabat koperasi. Adapun pembentukan koperasi, yakni yang pertama, pembukaan oleh panitia. Yang kedua, penjelasan oleh ketua panitia tentang maksud pendirian KOP. Yang ketiga, penjelasan dan penerangan oleh pejabat koperasi. Yang keempat, persetujuan rapat tentang pendirian koperasi. Yang kelima, pembicaraan dan penetapan anggaran dasar koperasi. Yang keenam, penetapan rencana kerja dan anggaran belanja. Yang ketujuh, pemilihan pengurus dan pengawas. Kedelapan, penyampaian saran dan masukan. 9. Pernyataan sumpah dan janji oleh pengurus dan pengawas. Dan ke-10 ialah penutup. Kemudian pengajuan badan hukum. Yang pertama, mengajukan akte pendirian 2 kali, bermaterai dan petikan berita acara pembentukan yang memuat catatan jumlah anggota dan nama-nama yang diberikan kuasa pada dinas koperasi. Kedua, penyerahan tanda terima kepada pengurus koperasi. Paling lama 3 bulan harus sudah disahkan. Ketiga, tanggal pendaftaran akte pendirian sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi. Keempat, akte pendirian bermaterai setelah diberi tanggal pendaftaran dan tanda pengesahan dikirim ke pengurus koperasi. Yang terakhir, pejabat yang bersangkutan mengumumkan pengesahan koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam pendirian koperasi, perlu adanya dibentuk anggaran dasar. Yang pertama, terdapat pada daftar nama pendiri. Kedua, nama dan tempat kedudukan. Ketiga, maksud dan tujuan serta bidang usaha. Yang keempat, ketentuan mengenai keanggotaan. Kelima, ketentuan mengenai rapat anggota. Ketujuh, ketentuan mengenai pengelolaan. Kedelapan, ketentuan mengenai permodalan. Kesembilan, ketentuan mengenai jangka berdirinya. Kesepuluh, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha. Dan yang terakhir ialah ketentuan mengenai sanksi. Keanggotaan. Yang pertama, syarat untuk dalam keanggotaan koperasi ialah
dewasa, serta mampu melaksanakan tindakan hukum. Yang kedua, menyetujui landasan, asas, dan prinsip koperasi. Dan yang ketiga, sanggup dan bersedia memenuhi hak dan kewajiban sebagai anggota. Kemudian pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi ini terdapat dua keputusan. Yang pertama, keputusan rapat anggota, dan yang kedua ialah keputusan pemerintah. Yang pertama, keputusan rapat anggota. Yang pertama, mengadakan rapat anggota untuk membahas pembubaran koperasi. Yang kedua, pengurus mengajukan permohonan pembubaran koperasi secara tertulis kepada pejabat koperasi. Yang ketiga, pejabat koperasi akan mengeluarkan SK pembubaran koperasi paling lambat 4 bulan. Yang keempat, keputusan diberitahukan secara tertulis kepada kreditor dan pemerintah. Pembubaran keputusan pemerintah. Yang pertama, mencari bukti pelanggaran ketentuan perundangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kedua, berdasarkan bukti yang ada, pejabat koperasi akan mengirim surat pembubaran kepada koperasi dan pejabat terkait. Dan yang ketiga, pemberitahuan kepada kreditor oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.